Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia ingin menjelaskan mengenai kutipan dan daftar pustaka. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nadia Putri Amalia, bersama kedua teman saya, Sally Sylvia dan Muhammad Farhan Firdaus. Di sini yang pertama ada kutipan. Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat seorang terkenal yang berasal dari sumber tertentu. Jadi kutipan ini merupakan salinan kalimat atau pendapat dari seorang pengarang karena keahliannya, baik yang terdapat dari buku, jurnal, maupun media cetak atau elektronik. Kemudian di sini ada jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, yang artinya mengutip tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Jadi kutipan ini tidak mengubah bahasa aslinya. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini mengutip tulisan orang lain dengan menggunakan bahasa sendiri. Artinya, menyampaikan kutipan ini menggunakan bahasa penulis atau bahasa peneliti itu sendiri. Kemudian di sini ada ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak ada perubahan terhadap kalimat yang dikutip. Artinya, kutipan ini tidak mengubah kutipan aslinya dari seorang penulis. Yang kedua, memakai titik tiga berspasi apabila ada bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Tanda titik tiga ini disebut juga dengan tanda elipsis yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contohnya, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, titik-titik-titik diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Kemudian yang ketiga, memakai tanda sik apabila terdapat kesalahan dalam kalimat aslinya. Contoh, Indonesia berhasil, sik meraih emas. Kata berhasil ini seharusnya ditulis berhasil, memakai huruf H. Kemudian yang keempat, kutipan terdiri atas 4 baris atau lebih. Pengetikan harus diberi jarak 1 spasi. Bisa kita lihat, di sini ada jarak 1 spasi ya. Tentang mekanisme berpikir, Swift dan Zainal mengatakan seperti berikut ini. Kita beri tanda 1 spasi, baru isi dari kutipan. Yang kelima, kutipan yang terdiri dari 3 baris atau kurang, pengetikannya tidak perlu memakai spasi. Contoh, Walters mengatakan, di sini tidak perlu pakai spasi. Jadi, nama pengutip dan isi kutipannya ini langsung dijadikan satu. Iya, kemudian ada ciri-ciri kutipan tidak langsung. Di poin pertama, ciri-ciri kutipan tidak langsung yaitu adanya perubahan kalimat pada kalimat yang dikutip. Contoh, menurut Kalker, membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan penulis dalam bahasa. Menurutnya ada tiga esensi bacaan. Yang pertama ada emosional, yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga ada bahasa. Perilaku emosional mengacu pada emosi, perilaku kognitif mengacu pada pemikiran, dan perilaku verbal mengacu pada bahasa anak. Karena di poin pertama ciri-ciri kutipan tidak langsung itu adalah adanya perubahan kalimat pada kalimat yang dikutip, maka berubah menjadi menurut Kalker membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis dalam berbahasa. Adapun 3 esensi bacaan yaitu emosional yang mengacu pada emosi, kognitif dan mengacu pada pemikiran, dan verbal mengacu pada bahasa anak. Terus di poin kedua ada tidak adanya perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Jadi ketika kita mengutip itu maka sama seperti orang yang menyampaikan. Terus yang ketiga ada disampaikannya sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Jadi hasil dari yang kita kutip itu
kita sampaikan sesuai pemahaman yang kita pahami. Terus yang keempat ada diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda titik dua. Contoh, diplomasi publik dapat memperbaiki hubungan antar negara dalam situasi konflik apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan berfokus pada individu di negara asing. Titik nomor satu. Jadi nomor satu di situ yaitu nomor dari kutipan yang mana tidak diakhiri tanpa tanda titik dua. Kemudian ada fungsi kutipan, yaitu sebagai bukti untuk memperkuat argumen atau pendapat penulis. Daftar pustaka biasanya disusun di akhir sebuah karya ilmiah yang memuat nama penulisan, tahun terbit, judul tulisan, kota penerbit, dan penerbit. Biasanya dalam daftar pustaka ini disesuaikan gaya penulisannya seperti ada Harvard Style, Turabian Style, atau Chicago Style. Baik, selanjutnya ada tujuan dari daftar pustaka. Yang pertama sebagai pendukung argumen atau analisa penulis. Jadi kalau seandainya ada sebuah buku dan juga ada seorang penulis buku, jadi kutip atau daftar pustaka tersebut menjadi referensi atau bahan bacaan. Jadi ketika misalnya kita ingin menulis sebuah buku, artikel, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya, kita memiliki daftar referensi dari mana sih pustaka-pustaka atau bacaan-bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai landasan teori dalam menghubungkan pemikiran atau tulisan kita. Sebagai contoh, seandainya apabila kita ingin memukakan sebuah teori atau pembaharuan dalam teori, kita perlu memerlukan sumber referensi sehingga teori kita itu ada menjadi sebuah validasi dari pustaka yang telah kita baca. Jadi daftar pustaka ini sebagai penguat landasan teori yang kita buat. Kemudian yang ketiga sebagai penjelasan, seringkali kita temui dalam sebuah buku atau dalam sebuah karya tulis atau ilmiah, kadang yang dikutip atau dari daftar pustaka itu hanya seperti saja kata, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau seandainya ada daftar pustaka tersebut, itu bisa menjadi sebagai bahan referensi untuk dilihat lebih lanjut, digali secara lebih dalam apa maksud dari perkataan tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Seandainya kita ingin mengemukakan sebuah pendapat atau sebuah argumen, akanlah lebih bagus, akanlah lebih valid apabila kita memiliki daftar pustaka, karena daftar pustaka tersebut sebagai referensi atau sebagai penguat dari argumen yang kita miliki, sehingga dalam kita berargumentasi kita memiliki dasar yaitu daftar pustaka. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini ada beberapa contoh dari beberapa penyusunan daftar pustaka. Ini yang pertama, dari nama terlebih dahulu, tapi menggunakan nama belakang, kemudian nama depan, tahun, kemudian ada judul, baru ada ciri tulisannya pelajar, mahasiswa, dosen umum, Jakarta, ini penerbitnya Prestasi Pustakarya. Yang kemudian contoh yang kedua dan juga ketiga bisa dibaca di sini, contohnya kurang lebih sama, formatnya dari mulai nama, tahun, hingga judul. Kemudian yang keempat, ini apabila ada satu penulis dengan judul buku berbeda, contoh formatnya seperti ini, ada nama, tahun, kemudian ada judulnya, terus lokasi penerbitan, ada nama penerbit, tahun lagi, kemudian ada linguistik umum, Jakarta, dan juga Rinika Cipta. Nah, kalau tidak ada nama pengarangnya, contohnya ini bisa kita dari web diktesnya itu bagi dari lembaganya, kemudian ada tahunnya, kemudian ada petunjuk pelaksanaan dana bantuan operasional, jadi judul lagi, kemudian lokasi dan juga nama penerbit atau lembaganya dicantumkan lagi di akhir. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.